pikir dulu waktu itu karena saya dikasih antibiotik nggak kuat, jadi saya sesak napas dan lain sebagainya. Iya. Tapi antibiotiknya diberhentikan. Nah, setelah saya mendapat sertifikat negatif, jadi lulus saya, Mas. Tapi 2 minggu kemudian timbul efek di tubuh saya itu masih sering sesak napas, di paru-paru kayak ada gelembung-gelembung gitu. Nah, ketika saya periksa kan dokter bilang secara imunitas tidak ada lagi COVID di tubuh saya, secara imunitas. Iya. Sudah tidak ada. Tetapi efek ke jaringan tubuh yang lain ini yang harus disembuhkan. Nah, itu nggak perlu perlu waktu cukup lama, Mas, 2 tahun. Saya harus menyembuhkan penyakit yang dirusak oleh COVID di tubuh saya ini. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang memang jangan meremehkan penyakit ini. Penyakit ini, kalaupun Anda nanti imunitasnya kuat, sepertinya sekarang Anda nggak merasa sakit, sekarang Anda merasa sehat-sehat saja, itu belum tentu apabila virus ini masuk ke tubuh Anda dan pada akhirnya merusak jaringan yang lain. Iya. Karena selain paru-paru, Mas, tenggorokan itu dokter bilang scrap, jadi luka. Oh. Gitu, Iya. karena kan kering ya. Iya. Nah, tenggorokan itu juga luka, itu scrap. Gitu. Nah, jadi new normal ini ya memang harus kita jalani. Ini sebuah virus yang harus berdampingan, tapi sebisa mungkin ya harus kita lawan dengan kedisiplinan kita. Iya. Cukup memprihatinkan. Makanya kalau saya dengar ada perawat yang sampai meninggal, rasanya anu banget, Mas. Berantas sekali rasanya. Saya nggak cuma lihat perawatnya, tapi janin yang umur 4 bulan itu loh, Pak. Betul, ya. Karena ketika saya dirawat itu saya kan ngobrol sama perawat itu ya, mereka nggak pulang, gitu kan. Nggak bisa berinteraksi dengan istrinya dan suaminya secara normal, di rumah. Iya. Anak-anaknya. Nah, kemudian sampai mungkin harus meninggal dan lain sebagainya. Ini, ayolah kita ini sebagai sesama yang harus saling inilah, jangan. Iya, Mas. Ini new normal ini agak berat nanti memang dijalankan. Iya. Ya, karena kita hidup normal dengan aturan baru ini kan belum tentu semua orang bisa menjalani ya, Mas Imam ya. Iya. Itu baru dari sisi segi kesehatan sakit yang mungkin teman-teman yang pernah COVID rasakan. Belum dari sisi moral, sosial di lingkungan yang dia terima. Karena saya pernah cerita, Mas, saya kan sempat harus pindah rumah. Saya sempat harus mengasingkan diri. Ya, didatengin di teror WA dan lain sebagainya. Wow. Nah, ini corona ini hampir merusak segala sendi sosial, sendi ekonomi, semuanya ini dibikin berantakan. Tapi ya memang kalau kita harus berdampingan, ya harus kuat-kuat aja. Ya Mas Imam. Iya, setuju saya. Iya. Nah itu, jadi yang masih sehat, ojo sampai kena COVID, jangan sampai. Bener. Lorone itu, kalau saya bilang ya, mungkin memang benar kalau sakit kena corona tiba-tiba 2 hari meninggal, itu bisa terjadi. Saya waktu sakit, Mas, nggak bisa napas itu sampai gedruk-gedruk saya. Sampai pakai alat bantu begitu? Oh enggak, saya karena sempat kan di rumah ya, sempat jadi ketika saya sesak napas, nggak bisa napas. Jenengan tahu gedruk-gedruk, Mas. Jadi saya sampai kaki saya tuh sampai saya hentak-hentakan gitu. Iya. Gitu pokoknya. Oh iya. Kayak mau ambekan kangel ya. Sudah dipesen jangan sampai membungkuk. Kalau sesak napas ojo bungkuk, karena orang kan bungkuk ya. Iya. Nah, jadi harus tetap benar. Jadi lehernya tuh kayak diikat kawat gitu, klak gitu. Itu mesti lewat pasti. Kalau yang nggak kuat. Jadi benar kalau yang kena COVID terus ada yang bilang PDP, dianggap PDP 4 hari kemudian meninggal. Loh iya, karena dia kadang-kadang nggak merasakan tubuhnya itu nggak cuma sesak napas, tapi tubuh yang lain mungkin sudah diserang. Iya. Itu. Ya itu mungkin ya sekedar cerita bahwa COVID ini cukup mengerikan. Bukan hal yang harus diremehkan. Iya.
Setuju. Iya. Nggih. Nggih, Mas Imam. Nggih. Ya, baik. Mudah-mudahan semua seluruh Surabaya Indonesia sehat. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asmara bergabung dengan Suara Surabaya. Ini kawan lama sekali saya nggak kumpul karena saya juga cukup lama tidak bersiaran malam dan baru kali ini kesempatan